salah satu contoh dari kita berhasil menerima paket setelah sholat ya. Dia jadi tahu dengan uang peraknya ini, dengan modal dasarnya dia lah gitu ya, itu kira-kira bidang apa yang terbaik buat saya. Jadi kalau Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, insya Allah judulnya pagi ini adalah bekal masuk pasar. Jadi masih melanjutkan terkait dengan tema jual beli. Banyak perspektif ya dalam memahami terkait jual beli. Minggu lalu kita juga bahas ada perbedaan antara jual beli dan riba. Yang biasanya kita hanya memahami riba itu terkait dengan bunga ya, bunga bank ya. Padahal ada riba yang samar yang tidak terlihat adalah ketika kita bertransaksi dengan seseorang dan kita tidak mendeliver bagian kita sesuai yang seharusnya ya. Ya tentu jika dikaitkan dengan seseorang mengambil profesi tertentu pada sebuah bidang yang dia tidak kuasai, maka dia tidak bisa menjamin bahwa jasa ataupun produk yang dia berikan itu akan memenuhi standar yang seharusnya, gitu ya. Itu berlaku dalam semua bidang. Gitu. Apalagi kalau jadi reseller, harus hati-hati karena tanggung jawab menjadi reseller, baik itu menjual yang namanya produk fisik ya. Nah, karena kita kan mengejar komisinya, ingin memperoleh penghidupan, tapi kita nggak betul-betul tahu gitu. Jadi kita bukannya nggak boleh, tapi kita product knowledge-nya itu harus tuntas. Ya. Jangan sampai kita ikut memasarkan satu produk yang kita sendiri sebenarnya tidak mengetahui ya. Apalagi kalau memasarkannya dalam bentuk pemikiran. Gitu. Ada tips sukses dalam kehidupan, gitu kan ya. Kita dengar motivator dari mana-mana, kemudian kita susun menjadi satu produk training misalkan ya. Kemudian kita menyampaikan ke manusia yang ternyata itu nggak sesuai dengan prinsip Al-Quran gitu ya. Kalaupun ada orang yang menerapkan prinsip itu dan kemudian berhasil, ya itu banyak faktor ya, belum tentu benar ya. Bisa jadi memang ada takdirnya yang Allah bukakan rizkinya di sana ya. Tapi kan apakah dia kemudian dengan membawa satu pengetahuan yang salah disebarluaskan kepada manusia itu menjamin dia akan selamat nantinya gitu. Ada yang hanya dibukakan ya dunianya saja gitu ya. Men-share ilmu-ilmu yang malah katakan seakan-akan berlawanan dengan Al-Quran gitu ya. Jadi manusia hari ini akhirnya bekerja, ambisi, berupaya sekeras-kerasnya, dia membayangkan bahwa sukses hidup itu ataupun keberhasilan hidup itu karena kita ya adalah orang yang sangat rajin untuk mengikuti semua pelajaran yang ada gitu ya, kursus yang ada gitu kan, harus berjuang, bekerja keras ya, dan kemudian dia merasa lebih baik dari orang lain. Ya tidak semua takdir orang sama ya. Allah ngasih rezeki juga sesuai takdir masing-masing ya. Banyak yang pergi ke kantor berdasi, pakai mobil, hidup di dalam satu perumahan mewah, tapi hidupnya terlilit hutang. Banyak sekali. Ya. Ada yang ya sederhana aja profesinya ya, dagang, ya mungkin tempat tinggal juga biasa saja, tapi dia bebas hutang. Ya. Dia bisa menikmati ya, kehidupannya dengan pola seperti itu. Gitu. Ya jadi banyak hal lah gitu ya kira-kira ya. Nah jadi ini melanjutkan masih ingin mencari pengantar ya untuk jual beli. Ini terkait bekal masuk pasar gitu. Nah kita akan mulai dari melihat Quran surat Al-Jumu'ah ya. Quran surat 62 ayat 9.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka berupayalah kamu untuk segera mengingat Allah, ya. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, ya. Jadi ini spesifik ya kalimatnya ini. Fas'au ya ila zikrillah, ya. Itu berupaya keras untuk mengingat Allah gitu ya. Jadi bukan, kan memang kalau secara fikih misalkan ya, ketika azan dikumandangkan kita masih di rumah, kemudian kita pergi ke masjid berlari, itu malah makruh ya. Kan nggak boleh ya. Justru kita disuruh untuk berjalan saja gitu, berjalan dengan normal ya, mendatangi masjid. Nah, sehingga sampai di masjid itu tidak dalam satu setting keadaan yang terburu-buru, tergesa-gesa ya. Karena kondisi hati itu penting. Ya tentu yang lebih baik sudah wudhu di rumah, berangkat lebih awal sehingga dia bisa berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat sambil berzikir ya kepada Allah. Sama dengan kalau kita mau sholat ya. Memang yang diutamakan di awal waktu, tapi kalau di awal waktu itu katakanlah dilatar belakangi oleh, waduh, ini sudah waktu sholat Jumat, ada satu pekerjaan yang masih dikerjakan, tiba-tiba dia langsung berlari ke sana, tapi hatinya tidak tenang, itu juga nggak betul juga gitu. Jadi memang kalau yang lebih baik, ya mungkin setengah jam sebelum sholat Jumat, sudah pekerjaan ditutup dulu, sudah mulai menyiapkan hati, ya berwudu dengan tenang. Nah, barulah ketika mau sholat itu mendatanginya dengan satu ketenangan gitu ya. Atau bahkan di keterangan yang lain, kalau orang sedang baca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, datang waktu sholat, jangan juga, wah ini udah masuk azan waktu sholat, harus berhenti gitu. Padahal yang lagi dibahas adalah kitabullah gitu. Karena sholat itu, yang namanya orang bahas kitabullah, ayat-ayat Al-Quran, itu justru pengkondisian membantu agar bisa memasuki sholat dengan lebih berpengetahuan, kan gitu. Ya, jadi tergantung pekerjaannya. Ya kita seringkali di dalam satu kajian, pengajian kitabullah, ketika katakanlah sedang membahas ayat-ayat Allah, tiba-tiba ada jamaah yang mungkin terlalu takut ya, mengatakan bahwa wah ini sudah azan, stop dulu gitu kan, nanti dilanjut lagi setelah sholat ya, karena ini Al-Quran ya, Al-Quran itu kan beda kedudukannya ya. Kita untuk sholat pun butuh pengetahuan gitu, apa yang dimohon, apa yang diminta, Shiratal Mustaqim itu apa, gimana cara berdoa kepada Allah, ya. Itu Al-Quran tuh. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita masuk sholat, yang dibaca kan semua doanya Al-Quran ya, ayat. Jadi orang nggak boleh lagi sholat, kemudian dia mencari kalimat sendiri dalam sholatnya, biar lebih khusyuk, gitu. Nggak boleh. Tidak ada di dalam sholat yang kita baca ya, ayat-ayat itu, kecuali ayat-ayat Allah. Jadi seperti Allah itu mengajarkan kepada kita, kalau mau minta ke Allah, ya pakai ayatnya Allah gitu. Pakai kalimatnya Allah, nggak boleh pakai kalimat kamu gitu. Nah kira-kira seperti itu. Ya tentu juga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Karena yang Rasulullah itu lisannya Al-Quran semua. Jadi kalau mohon itu ada adab berdoa, ada cara berdoa, tahu mana yang harus diminta, tahu yang mana yang ya itu mah harus berserah diri ke Allah ya. Kalau kita terlalu minta itu jadi kayak nuntut ke Allahnya gitu kan. Nah itu kan nggak mudah. Nah, jadi ini ketika diseru untuk sholat Jumat, maka kita berupaya untuk segera mengingat. Jadi manusia itu hanya katakan pergi ke masjid berbondong-bondong, ya hanya formalitas melaksanakan sholat Jumat, ya karena sudah tiap minggu begitu, ya apalagi yang lebih repot lagi, nanti malu ya, kalau datang ke masjidnya terlambat, nanti orang ngelihat, oh kok orang itu kok
selalu terlambat ya. Inginnya kita yang di awal supaya kalau nanti orang melihat kita orang yang soleh gitu kan, itu lebih repot. Jadi yang paling utama adalah ketika dikumandangkan azan sholat Jumat, kita disuruh berupaya untuk melepas dunia dan berusaha keras mengingat Allah. Sambil kemudian berangkat ke masjid. Gitu. Tidak mudah itu ya, untuk mengingat Allah. Berapa banyak dari kita yang pergi melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari, tidak berupaya untuk zikrillah. Tapi hanya seakan-akan menyelesaikan hutang kewajiban ya. Kalau udah sholat tuh udah lega, tenang gitu kan ya. Padahal sholat itu justru ketenangannya ada di sana, di dalam sholatnya gitu. Bukan setelah sholat, udah selesai sholat, udah tenang. Nggak begitu. Nah jadi karena di Al-Quran kan gitulah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kita coba lihat ya, bahwa yang namanya sholat Jumat, itu adalah, hari Jumat itu adalah hari raya bagi mukmin. Ya. Dalam setiap hari raya selalu ada syiar. Ya, kalau Islam itu punya 2 hari raya besar ya, yang sifatnya tahunan. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya. Dua-duanya mengandung satu syiar yang besar sekali. Idul Fitri terkait dengan setelah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, ada itikaf di 10 malam terakhir, gitu ya. Bahkan sebenarnya itu kalau ditarik, Ramadan itu tidak berdiri sendiri, itu dimulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, baru masuk Syawal ya. Rajab adalah bulannya Allah, khusus undangan bagi orang-orang tertentu ya, yang dari mulai Rajab itu sudah menggunakan bulan itu untuk berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Udah banyak tafakurnya. Di dalam bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, di mana di malam itu orang tuh banyak memohon ampun. Jadi ada persiapan sebelum masuk Ramadan tuh. Nah, tapi kalaupun katakan Ramadan tiba, Rajabnya kelewat, Sya'bannya kelewat. Ya. Nah, di Ramadan pun itu Allah bagi kan 10 hari pertama puasa apa keutamaannya, 10 hari kedua apa keutamaannya, 10 hari terakhir wah itu itikaf kan. Ada Lailatul Qadar di situ. Jadi artinya Allah tuh mau memberikan jamuan yang besar. Itulah kenapa butuh prosesi. Kalau nanti kamu wadahnya nggak siap, waktu saat Allah sedang membagi-bagi rizki, kamu jadi nggak bisa nampung. Jadi Allah sih akan ngasih rizki kepada wadah yang siap. Nah, Ramadan seperti itu. Jadi nanti Idul Fitri adalah ketika seseorang itu kembali ke fitrah. Mengerti cara bergerak di bumi sesuai yang paling Allah kehendaki, sesuai tempat di mana rizkinya paling banyak di situ gitu ya. Fitrah itu terkait setiap orang jadi tahu diri, apa yang dimudahkan, apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan di dunia ini, amal soleh apa yang khusus buat dia gitu ya. Itu Idul Fitri gitu. Jadi Idul Fitri itu bukan lebaran, makan-makan, bukan itu intisarinya. Setiap orang harus lebih mengenal Allah dan mengenal karunia Allah yang Allah berikan ke diri masing-masing, agar setelah itu bertasbihnya jadi bisa lebih mudah, sehingga rezekinya kebuka semua gitu. Itu Idul Fitri. Nah, tapi kan setahun sekali ya, yang namanya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, sekarang kita alokasi yang setiap minggu, hari Jumat gitu ya, yang kita sering kali melewatkan gitu. Nah, ini terkait jual beli kan. Suruh meninggalkan jual beli ya, untuk segera berupaya mengingat Allah di hari itu, karena Allah itu lagi mau membagi-bagi paket bingkisan hari Jumat itu. Makanya kan orang itu pada saat hari Jumat, itu Allah mau memberikan rizki yang banyak kepada seseorang, tapi kemudian orang itu lebih milih jualan di emperan masjid misalnya. Karena kalau hari Jumat banyak, jadi akhirnya ya karena ada traffic di situ, artinya kalau kita jual produk itu,
Banyak yang sholat, sehingga nanti dagangannya lebih laku gitu kan ya. Padahal rezeki yang jauh lebih besar ada di dalam masjid. Bukan nggak boleh ya dagang di emperan ya. Boleh dia di emperan masjid jualan setiap hari Jumat. Tapi ketika azan dia tutup. Dia harus lebih fokus kepada sholatnya. Nah nanti habis sholat kan dia nggak khusyuk juga. Setelah sholat nggak akan berzikir. Kenapa? Karena buru-buru sebelum orang pada bubar, dia harus duluan buka lagi dagangannya. Ketika orang lewat, dia nawarin ya. Nawarin parfum lah, nawarin sepatu, sendal, segala macam. Sekarang orang udah dagang ya di pinggir-pinggir masjid itu ya, makanan dan sebagainya. Ya akhirnya lebih yakin dengan dagangannya ketimbang Allah lagi bagi-bagi paket ya di hari Jumat itu. Nah, kurang lebih itu, sahabat-sahabat. Nah, hari Jumat itu kan Jumat dari kata jami itu ya, hari berkumpul gitu. Jadi Allah itu memberikan undangan khusus pada hari itu agar orang-orang Muslim itu berkumpul semuanya. Ini Allah yang undang ya. Jadi ketika dikumandangkan azan pada sholat Jumat, segera ke sana, karena Allah itu mengundang, memberi undangan khusus kepada seluruh Muslim untuk datang ke masjid, karena Allah itu mau menjamu, mau memberikan bekal buat mereka gitu. Makanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi orang datang ke masjid itu pakai pakaian takwa. Pakai pakaian terbaiknya gitu. Karena Allah kan pasti akan menjamu tamu, pasti akan membalas orang dengan penghormatan yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita datang ke masjid pakai baju kaos, keringetan, ya itu bukan nggak dikasih, tapi Allah akan ngasih sesuai penghormatan orang itu, melebihi penghormatan orang itu. Jadi kalau dia, dan diwajibkan ya bagi Muslim itu untuk mandi, ya, di hari Jumat itu. Sebenarnya itu sesuatu yang ya yang wajib seharusnya ya bagi yang memahami syiar. Jadi dia akan mandi pada hari Jumat, dia akan menggunakan pakaian terbaiknya, dia akan datang dengan wewangian gitu ya. Karena ketika dia datang itu yang menjamunya itu Allah gitu. Dan Allah akan memberikan balasan atas penghormatan orang itu ya, memenuhi undangan tuan rumah dengan memberikan paket yang lebih baik gitu. Nah, jadi nggak bisa orang tuh kalau tidak datang untuk melaksanakan sholat dengan satu penghayatan bahwa Allah akan membalas seseorang sesuai dengan kualitas kunjungannya kepada Allah gitu ya dalam sholat itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, itu bukan hanya kita pada hari Jumat itu yang kumpul, para malaikat pun berhimpun. Jadi malaikat juga pada ngelihat siapa yang datang ketika waktu sholat dengan adab terbaiknya, dengan pakaian terbaiknya, dan mereka itu akan memohonkan ampun. Ya, kemudian yang bertugas memberi rizki, yang menyebarkannya nanti kan ada staf-stafnya Allah gitu ya. Jadi bukan hanya manusia yang berkumpul pada hari Jumat. Ya. Jin Muslim kumpul semua, malaikat kumpul semua. Jadi bayangkan, itu adalah assembly, satu hari di mana semua itu mendatangi undangan Allah untuk dijamu ya, dijamu. Nah, itulah kenapa jual beli itu ya, ketika kita sedang berjual beli itu waktu sholat datang tinggalkan ya. Nah, ini kita akan lanjut dulu ya. Nah, kemudian di Al-Jumu'ah ayat 10-nya, ini menarik nih. Maka apabila telah diselesaikan atau ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, fadilahnya Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi, kalau orang datang ke, bukan hanya sholat Jumat sebenarnya ya ini ya, semua sholat yang Allah fardukan, datang sholat dengan pakaian terbaik, dengan penghadapan hati terbaik, maka setelah selesai sholat,
dia kembali lagi untuk mencari karunia Allah. Nah, dia di situ nanti akan diberikan inspirasi, ilham, ya, petunjuk kepada hatinya untuk mulai bisa bergerak ke bidang-bidang yang paling baik buat dia gitu. Itu kan nggak bisa orang tuh mencari bidang, sementara orang lain itu bidangnya hanya untung-untungan kan. Ah, saya coba deh dagang ini juga ya. Coba dagang ini kayaknya lagi tren, lagi laku. Padahal bukan di situ rezekinya. Ya tentu kalau dia berusaha dengan apa yang ada ya tetap ya ada aja rezekinya. Tapi dia akan hitungnya nanti, dia akan mengukurnya. Ini saya sudah produknya banyak, jualan, tapi kok sulit ya. Tetap kehidupan itu nggak tercukupi. Ya. Padahal apa kurangnya usaha saya? Iya, karena memang kamu bergeraknya di bidang yang bukan ada paket rezekinya yang sudah Allah sediakan. Untuk masuk ke sana, kamu harus datang dulu dalam sholatmu, ya, tinggalkan jual beli yang hari ini, agar nanti ketika keluar, itu nanti kelihatan apakah produk atau jasa yang tadi sebelum sholat saya buat, ya, itu yang terbaik, atau jangan-jangan ada bidang lain, ya, produk lain, atau barangkali sudah benar produknya tapi harus disempurnakan agar berbeda dengan yang punya orang lain. Nah, itu inspirasi dari Allah itu. Yang namanya kreativitas, inovasi, itu kalau Allah nggak ngasih inspirasi nggak bisa. Gitu. Banyaknya sih inspirasinya, inovasinya karena kekhawatiran kehidupan sehingga barangnya diakal-akalin supaya murah dan supaya laku gitu ya. Tapi nanti jadinya riba gitu kan ya. Kalau dia jual produk dengan pemasaran yang bagus tapi ternyata nggak memenuhi syarat atau konsumen kecewa. Nah, jadi kita jadi mampu tadi bertasbih ketika Allah sudah memberikan paket di waktu sholat tuh. Ya. Di sana Allah akan beri cahaya yang dengan cahaya itu kita jadi lebih mengenal Allah dan apa yang paling Allah mudahkan buat kita. Nah, kita akan berzikir kepada Allah ya setelah sholat itu ya. Ya Allah, yang mana ya? Apakah yang ini ya Allah? Apakah jadi zikir kan ingat ya. Ya selalu ingat Allah ketika lagi berusaha itu ingat ya. Ya Allah, kalau memang di sini bidangnya mohon dimudahkan, mohon disempurnakan ya ilmunya agar bisa menata produk dengan lebih baik, bermanfaat buat orang lain agar engkau ridho gitu. Gitu kan. Kalau memang bukan di sini maka tunjukkan mana yang lebih haknya gitu kan ya. Nah, karena kalau dia mengerjakan satu bidang yang tidak diberi penguasaan atau kemudahan, dia otomatis masuk ke persaingan pasar. Bayangin. Jadi price war nanti, ya, perang harga. Orang semua jual sama produknya. Semua banting-banting harga, gitu kan. Akhirnya, ya orang itu berperang karena kompetisi gitu. Padahal nggak ada kompetisi harusnya kalau rezeki gitu ya. Ya, banyaknya orang itu berkompetisi dalam produk. Tapi kalau orang memang di situ, dia bisa mendeliver satu produk yang terbaik, ya sehingga kompetitornya juga nggak bisa menyaingi gitu. Karena Allah ngasih keahlian khusus buat dia ya, kemampuan khusus buat dia dalam bidang itu. Baik, kita lihat, jadi ini terkait dengan menerima perbekalan. Di Quran Surat Al-Kahfi, Quran Surat 18 ayat 19, jadi ini kan guanya para pemuda beriman ya, ketika mereka itu ingin menjauhi praktek yang umum dilakukan oleh masyarakatnya gitu. Karena di Al-Quran juga begitu, jika engkau mengikuti sebagian besar manusia, maka niscaya mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau kita melihat cara orang mencari rizki ya, melihat manusia pada umumnya, kita akan masuk ke hukum kayak mereka yang berangkat pagi, pulang malam, ya kerjaannya banyak tapi selalu kurang. Kita akan ke situ, kita akan stres sendiri. Akhirnya kita akan cari ngobjek terus, nyari lagi kira-kira bisa apa lagi ya untuk memperbaiki penghidupan ini. Saya harus bikin apa lagi ya? Kapan sholatnya, kapan zikir ke Allahnya, kapan menikmati waktu kualitas dengan keluarga, dengan anak-anak. Jadi economic man, manusia yang terus-menerus hanya mencari sesuap nasi gitu ya. Ya itu jadi kayak domba, kayak ternak, kayak kambing gitu. Makanya Al-An'am kan. Ya tiap hari grazing, jadi nyari rumput ya. Ya kerjaannya gitu aja gitu. Berkembang biak ya. Ya
Kenapa banyak ternak tuh begitu ya. Diseru juga nggak paham gitu kan ya, karena terlalu yakin dengan usahanya sendiri. Nah, jadi Al-Kahfi atau gua orang beriman, sholat Jumat itu adalah guanya orang beriman. Ya. Bahkan sholat yang 5 waktu itu adalah Al-Kahfinya kita. Setelah kita berjuang untuk menghadapi kehidupan dengan kemampuan kita, banyak kebingungan, banyak kesulitan. Nah, ketika masuk waktu sholat, kita masuk lagi ke gua mukmin itu, mohon kepada Allah agar diajari di dalam gua itu. Allah berikan cahaya di gua itu, yang kemudian nanti diberi macam-macam inspirasi dan ilmu. Nah, kita lihat di Al-Kahfi, Quran Surat 18 ayat 19, dan demikianlah kami bangkitkan mereka, ya, agar mereka dapat saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Kemudian berkata yang lain, "Tuhanmu lebih mengetahui dengan apa kamu berdiam." Ya. Maka suruhlah salah seorang di antaramu untuk pergi dengan membawa uang perakmu ini ke kota. Lalu lihatlah mana makanan yang lebih bersih ya, atau lebih suci. Ya. Kemudian hendaklah ia membawakan sebagian rezeki daripadanya untukmu, dan hendaklah ia bersikap lembut, dan jangan sekali-kali memberitahukan perihalmu kepada siapapun. Nah, ini salah satu contoh dari kita berhasil menerima paket setelah sholat ya, atau sholat Jumat, atau sholat wajib. Kalau kita betul, ya, tadi ya, memenuhi undangan Allah, seruan Allah, untuk datang menghadap, ya, dengan semua sikap adab pakaian terbaiknya, maka buktinya bahwa dia menerima paket, ya, dari Allah adalah dia jadi tahu dengan uang peraknya ini, dengan modal dasarnya dia lah gitu ya, itu kira-kira bidang apa yang terbaik buat saya. Jadi kalau dia pergi kembali ke kota manusia setelah meninggalkan guanya atau setelah selesai sholatnya, dia kan akan masuk lagi ke kota manusia, di mana manusia itu semua, wah, hiruk pikuk mencari rezeki itu ya. Nah, ini bukti yang orang diajari, dia jadi bisa melihat, kayaknya ini kurang pas buat saya. Kayaknya yang lebih toyib, yang lebih bersih, bidang ini, produk ini. Karena saya juga senang waktu ngerjainnya, saya cukup menguasai, ya, dan saya bisa membuat satu produk yang baik di bidang ini dengan harga yang terjangkau. Gitu. Kira-kira seperti itu. Contoh nih, kalau orang memang benar bidangnya di desain bangunan, di arsitektur lah katakan. Dia nggak butuh granit yang merek Itali, dia nggak butuh semua material finishing yang mahal-mahal ya. Jenis-jenisnya itu kan sekarang kalau kita belanja toko material tuh, oh mahal sekali ya. Dari mulai perabotan, peralatan kamar mandi aja, dari mulai semua ya, handle-nya lah, gitu ya, sink-nya lah, wah itu mahal banget itu. Tapi kalau dia dikasih kemampuan bidang desain estetika yang baik, dia bisa ngambil yang biasa aja, dia komposisi sedemikian rupa, rumahnya itu menjadi indah, menjadi asri, menjadi nyaman, ya. Ketika orang konsumen datang, rumahnya unik dan enak gitu. Meskipun materialnya ya bukan marmer Itali gitu ya, tapi dia bisa memadu-madankan berbagai material yang mudah. Tapi ketika dia yang nyusun, itu menjadi satu rumah idaman buat setiap orang, bisa begitu. Sementara yang lain ya bersaingnya, wah ini lantainya merek Itali ya. Beli juga misalkan granit ya, yang mahal. Coba disusun tidak estetis, tetap jelek ya. Nggak kelihatan bagus juga. Ada orang yang memang jago di dunia fashion, ya. Dia bisa madu-madankan, ya. Dia beli berbagai pakaian, ya, yang katakan berbeda-beda, dia kombinasikan, kemudian jadi fashion yang nggak norak, tapi orang ngelihatnya itu
indah, enak gitu. Pakaian sehari-hari tapi kelihatan unik gitu ya, fashionnya natural gitu. Yang nggak bisa ya paling cuman tinggal perbandingannya, oh ini kainnya pakai kain yang mahal gitu kan ya. Ini selendangnya ini yang merek anu nih yang sedang terkenal, nggak bisa mengkomposisikan menjadi satu fashion yang indah gitu ya, dikombinasikannya nggak punya kemampuan, ya mau mahal juga jelek, ya celananya mahal, bajunya mahal, tapi nggak cocok, nggak matching, ya tetap aja nggak kelihatan gitu. Nah itu contoh ya sahabat-sahabat. Jadi kalau kita masuk, itu dalam semua bidang ya, itu akan jadi lebih bisa memilih makanan yang paling bisa dia menjadi kadar dirinya gitu. Seperti itu. Nah, hendaklah ya bersikap lemah lembut dan jangan beritahu perihalnya. Ini sebenarnya di Al-Kahfi itu Allah kemudian menceritakan kepada kita kisah para pemuda beriman itu ya, yang ketika itu bahkan ketika mereka ditidurkan selama 300 tahun ya plus 9 tahun itu mereka bangun sudah ganti generasi kan. Maksudnya itu adalah gini, ketika tadi mereka pemuda yang Allah ajari di dalam gua ingin pergi meninggalkan praktek dan kebiasaan kaumnya yang terlalu mengandalkan logika, terlalu mengandalkan kemampuannya sendiri mungkin ya, punya tips dan triks yang nggak sesuai dengan apa yang sudah Allah ajarkan lah begitu ya, atur gitu. Nah, ketika mereka meninggalkan itu, masuk ke gua, Allah ajari sehingga mereka kemudian bisa bergerak di muka bumi dengan lebih efisien ya. Ketemu tuh makanan-makanan yang paling baik bagi mereka. Nah, akhirnya ketahuan mereka ini, orang kemudian datang ke guanya itu untuk melihat ya. Nah, maksudnya ini kan kalimatnya bawa sebagian rizki yang daripadanya itu untukmu itu ya. Jadi kita jadi bisa belajar, ini rezeki buat kita gitu. Bahwa orang yang kemudian datang menghadap atau memenuhi seruan Allah dan yakin bahwa Allah itu akan memberi rezeki yang terbaik ya, ketika orang meninggalkan semua yang dia pegang hari ini untuk menghadap Allah, dia akan diberikan cahaya yang dengan cahaya itu dia akan bisa mulai bergerak dengan lebih mantap gitu. Nah, rezekinya adalah ya semoga ini jadi pelajaran buat kita gitu. Nah, terakhir inspirasi bergeraknya ya, ini ada sumber hadis ya di dalam tafsir Qur'annya Ibnu Katsir, beliau mengutip hadis di sana. Barang siapa yang memasuki sebuah pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah gitu ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kemudian tiada sekutu baginya, dan miliknya lah semua kerajaan dan segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus darinya 1 sejuta keburukan. Jadi banyak yang menjadikan sholat Jumat candaan ya. Karena ada hadis kalau orang habis sholat Jumat maka rupanya itu menjadi lebih rupawan, lebih ganteng katanya. Terus dijadikan bahan candaan. Gua habis sholat Jumat gak berubah gitu. Itu maksudnya itu hiasan batin, sahabat-sahabat. Jadi dosa kita itu akan Allah cuci dengan lebih banyak ya intensitas pembersihannya di dalam hari-hari raya itu. Nah, ketika dibersihkan dihiasi dengan sifat-sifat yang baik ya, kemampuan-kemampuan yang baik dari sisi Allah tentunya. Yang dengan itu dia jadi bisa melihat tadi petunjuk-petunjuk Allah itu ada di mana saja buat dia gitu. Nah, kita lihat di bawah, ini doanya Irak Ibnu Malik ya, radhiyallahu anhu. Ini biasa beliau ya panjatkan selesai sholat Jumat ya, di pintu masjid katanya. Nah, ketika mau pulang mungkin ya. Nah, beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku menyukai seruanmu. Dan aku telah kerjakan sholat yang kau fardukan. Serta aku akan menyebar, ya, menebar, kan bertebaran gitu ya. Di muka bumi, sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Maka berilah daku rizki dari karuniamu, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Ini nyambung gitu ya.
bahwa beliau setelah melaksanakan sholat yang Allah fardukan, maka beliau berdoa gitu. Ya sekarang sudah selesai sholat, aku akan bertebaran di muka bumi gitu. Tapi beri rizki dari karunia. Ya. Karunia Allah itu kan sifatnya sebenarnya bukan di luar ya. Fadilah itu keutamaan diri masing-masing. Itu yang harus dibukakan supaya tahu. Ya. Kalau dia tahu keutamaan dirinya, dia berarti tahu pasangan bahan baku yang kalau dia olah itu akan mudah gitu. Nah karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Jadi akan mewujud jadi rizki lahiriah karena dia mengolah bahan baku yang tepat sesuai dengan kemampuan dirinya gitu. Tapi hanya Allah yang tahu dan bisa memberi tahu kepada kita. Ya, jadi ini bicara sebelum orang masuk ke pasar masing-masing ya. Karena terkait jual beli kan nanti produk akhirnya, nah kita akan bertukar manfaat dengan manusia lain. Tapi kalau dari awal milih produk jasanya itu sudah tidak bisa memenuhi takaran timbangan karena kurang ahli, ya yang ada musibah. Tidak akan memperoleh keuntungan yang seharusnya, karena akan dibersihkan, karena di situ banyak bohongnya, banyak menzolimi orang, karena memberikan satu produk atau jasa yang ya di luar ekspektasi ya, di bawah ekspektasi. Ya demikian mungkin sahabat-sahabat yang bisa saya share hari ini. Jika ada diskusi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sambil tutup, saya kembali lagi kenapa sholat Jumat itu sebenarnya kan khutbahnya tuh nggak boleh panjang. Yang utamanya tuh sholat ya. Tapi khutbahnya pun nggak boleh terlalu bebas. Karena inti khutbah sholat Jumat itu mengingatkan manusia agar bertakwa pada Allah itu aja. Mau dia pakai ayat yang lain, tapi intinya si muara dari ilmu yang disampaikan hari Jumat adalah agar manusia bisa memasuki sholat Jumat yang 2 rakaat itu dengan ketakwaan. Gitu. Cuman kan kadang-kadang khotib juga nggak semuanya memahami ya. Akhirnya panjang, akhirnya yang dibahas politik, ya, kondisi ekonomi masyarakat. Jadi justru sholat Jumat itu, bayangin ya Allah ya, sholat Jumat dibikin 2 karena ada khutbah gitu ya. Kan bisa aja Allah kalau mau atur misalkan ya khutbah, kemudian sholatnya tetap 4 kan bisa ya. Tapi Allah tuh ngasih pengaturan yang sangat ringan, 2 rakaat aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pas sholat Jumat itu ada dibekali ilmu lagi oleh khotib itu, agar kemudian suasana hati ketakwaannya itu lebih kencang gitu, karena itu jamuan Allah tuh mau ngasih rezeki yang banyak sekali pada hari itu gitu ya. Nah kira-kira itu sahabat-sahabat. Tapi itu tidak berlaku hanya sholat Jumat. Itu syiarnya ya. Kita dikasih hari raya harian malah. Ya yang fardu kan, setiap kali waktu sholat kita datang. Ya berapa banyak lah dari kita juga yang hanya datang sholat tuh hanya untuk memenuhi kewajiban masalahnya. Itu kita nggak pernah melihat bahwa itu kenikmatan munajat kepada Allah, ya, datang dengan semua ketidaktahuan kita gitu, agar Allah ajari sehingga semua karunia yang Allah kasih ke kita ini kita bisa aktifasi setelah sholat itu. Karena hanya Allah yang bisa memberi inspirasi ya. Jadi kalau komputer semuanya bagus tuh si komponennya, tapi prosesornya jelek, nggak ngangkat. Ya. Nah prosesornya itu yang nanti Allah perkuat sehingga semua komponen di dalam dirinya jadi teraktivasi. Nah itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi kan saya mengambil ayat terkait sholat Jumat, terkait Al-Kahfi, tapi dikaitkan dengan ya jual beli, karena setiap manusia harus mendeliver satu produk yang menjadi fardu kifayah. Ya, yang kalau dengan produk itu banyak manusia lain yang terselamatkan. Itu yang jadi intinya. Jadi bukan masalah jualan produk supaya laku gimana caranya, padahal produknya jelek. Akhirnya ilmu pemasarannya itu lebih banyak ngegombal. Tapi kalau dia mendeliver satu produk yang memang baik, terbaik di bidangnya, dan manusia itu perlu, dengan otomatis dagangannya laku. Itu mah efek samping gitu. Allah yang kasih rezeki dengan cara itu. Baik, demikian sahabat-sahabat. Alhamdulillah yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi.
Ya semoga Allah anugerahi kita dengan ilmu yang lebih hak ya. Artinya antara ibadah dan muamalah jangan dipisah-pisah. Antara sholat dan kehidupan sehari-hari nggak boleh dipisah. Karena satu kesatuan kehidupan itu. Takwa itu bukan hanya ketika sholat. Takwa itu juga ketika di luar sholat. Takwa itu ya di masjid iya takwa, di pasar iya takwa, lagi rame-rame iya takwa, lagi sendirian iya takwa. Ya, lagi senang harus takwa, lagi sedih harus takwa. Jadi takwa itu tidak mengenal tempat. Kita justru harus berlatih bagaimana bertakwa dalam segala keadaan. Karena akan banyak tuh jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka ketika orang bertakwa gitu. Baik, alhamdulillah. Mari kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.